Halo, perkenalkan nama saya Sarima Fitriani Manik dengan NIM 21911420013, kelas A 2019 Prodi Pendidikan Musik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penilaian pembelajaran musik. Nah, soalnya di sini ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan jenis-jenis penilaian ontetik. Nah, yang kedua, sebutkan langkah-langkah tahapan fase masing-masing jenis penilaian ontetik. Nah, yang ketiga itu jelaskan contoh soal-soal dan psikomotorik untuk masing-masing efektif, kognitif, dan tersebut selain sebagainya. Nah, sebelum kita menjelaskan jenis penilaian ontetik, alangkah baiknya kita akan tahu apa artinya metode kasus itu, yaitu case method merupakan pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Nah, penerapan metode ini akan mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Nah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Nah, jenis-jenis penilaian ontetik itu atau studi kasus itu yang pertama itu adalah studi kasus explanatory. Nah, studi kasus explanatory itu merupakan studi yang cocok digunakan untuk penelitian dengan jenis studi kasus kasual. Penilaian studi kasus explanatory itu bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, selain itu, tujuan explanatory itu yaitu untuk menunjukkan data-data dan deskripsi mengenai investigasi kasual. Nah, contohnya adalah studi mengenai politik, ekonomi, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada studi kasus exploratory. Nah, studi kasus exploratory itu merupakan studi yang dilakukan sebelum adanya pertanyaan, penelitian, dan hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Nah, studi kasus ini bisa disebut dengan studi awalan atau pendahuluan pada penelitian. Nah, maka dari itu, penelitian diharuskan untuk melakukan penelitian dengan runtut dan sistematis sesuai dengan rancangan penelitian. Nah, contohnya adalah mengenai sensus penduduk. Nah, yang ketiga itu studi kasus deskriptif. Nah, studi kasus deskriptif itu merupakan studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai penelitian dengan teori deskriptif, yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. Nah, contohnya adalah mengenai sejarah, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, yang keempat itu adalah studi kasus observasi. Studi kasus observasi merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis subjek yang bersifat benda fisik atau suatu proses atau kegiatan yang sedang berlangsung, sehingga pada studi kasus observasi itu mengharuskan penelitian untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data tersebut. Nah, yang kelima itu studi kasus kemasyarakatan. Nah, studi kasus kemasyarakatan ini merupakan studi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan sosial terjadi atau berkaitan dengan masyarakat secara umum. Nah, kasus-kasus yang diteliti mengenai studi kasus yang kemasyarakatan contohnya berupa perilaku menyimpang, pemberdayaan masyarakat, organisasi masyarakat, kehidupan sosial, perubahan sosial masyarakat, dan sebagainya. Yang keenam itu ada studi kasus sejarah hidup. Nah, studi kasus sejarah hidup itu merupakan suatu studi yang disebut dengan studi kasus biografi. Pada penelitian ini berfokus pada biografi seorang yang berjasa atau memberikan kontribusi pada negara sebagai pahlawan dan sebagainya. Contohnya itu adalah studi kasus mengenai tokoh presiden, pahlawan, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh itu ada studi kasus mikroetnografi. Nah, studi kasus etnografi itu merupakan suatu studi yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis atau mengkaji mengenai kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada suatu kelompok kecil. Contohnya adalah pengkajian mengenai tindakan kelas, perkembangan suku, dan sebagainya. Nah, yang soal nomor 2 itu adalah solusi untuk jenis masalah case method.
Nah, yang pertama itu memilih tema atau kasus yang akan diteliti. Pemilihan kasus juga harus didasarkan pada kekhasan kasus dan juga tujuan. Selain itu, kamu juga harus mempertimbangkan peluang dan risiko yang akan dihadapi saat memilih kasus. Nah, tema atau topik tersebut, waktu pengerjaan dan keterjangkauan juga harus diperhitungkan dalam pemilihan kasus. Nah, yang kedua itu referensi. Jika sudah memilih kasus apa yang akan diteliti, maka kamu perlu untuk mengumpulkan bahan untuk referensi. Nah, yang ketiga itu kerangka penelitian. Selanjutnya kamu dapat menyusun kerangka penelitianmu. Kamu juga bisa membuat daftar informasi apa yang akan kamu butuhkan. Serta kamu perlu untuk membuat kerangka agar dapat mengerucut informasi yang akan digali lebih dalam lagi. Nah, yang keempat itu data primer dan data sekunder. Jika kerangkanya sudah jadi, lakukan pengambilan data primer dan data sekunder. Yang kelima itu analisis data. Setelah memperoleh data yang kamu butuhkan, lakukan analisis data berdasarkan teori yang kamu peroleh pada langkah kedua. Nah, yang keenam itu validasi data. Uji validasi data itu dan kredibilitas data yang sudah dianalisis. Yang ketujuh itu laporan penelitian. Yang terakhir, kamu perlu membuat laporan hasil dari penelitian yang kamu lakukan tersebut. Soal nomor 3 itu adalah pembelajaran dan penilaian ontetik gitu. Nah, yang pertama relevansi dengan dunia nyata. Sedapat mungkin pembelajaran ontetik harus disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam lingkungan profesional di mana mereka akan menerapkan ilmu yang diperoleh. Melalui pembelajaran otentik, siswa difasilitasi untuk belajar konsep, fakta, serta konteks keilmuan dan sosial dari bidang yang mereka pelajari. Nah, yang kedua itu pendekatan multi interpretasi. Siswa dilatih untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dengan rumus tertentu, melainkan melalui interpretasi personal mereka. Melalui cara ini, siswa akan belajar mengidentifikasi cara-cara yang dapat mereka aplikasikan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Nah, yang ketiga itu investigasi yang berkelanjutan. Dalam pembelajaran ontetik itu, tugas yang diberikan kepada siswa cenderung kompleks sehingga alokasi waktu dan bahan pembelajaran yang dibutuhkan siswa dipersiapkan dengan baik. Nah, yang keempat itu bahan pembelajaran dan cara pandang yang variatif. Dalam mempelajari dalam menganalisa berbagai sumber belajar yang bagi mereka gunakan, siswa akan belajar memilih informasi yang relevan dan tugas yang mereka bekerjakan. Nah, karena guru tidak menetapkan suatu referensi khusus dan siswa berhak memilih beberapa referensi sesuai dengan definisi kebutuhan mereka. Nah, yang kelima itu kolaborasi kerjasama antar siswa merupakan elemen penting dalam pembelajaran ontetik. Nah, yang keenam itu refleksi pembelajaran. Siswa diharapkan untuk dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran secara pribadi maupun berkelompok. Nah, sekian penjelasan dari 3 soal tersebut. Jika banyak yang belum jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih.